kita sekarang akan membahas tentang fenomena Iwan Bolong bersama Sekjen Komite Pendukung Polri dan rekan. Bagaimana fenomena Iwan Bolong yang bisa Anda simpulkan? Ya, ini statement Iwan Bolong yang lantas seolah menjadi bola liar, menjadi bola es, dengan berbagai macam respon masyarakat. Artinya bahwa pernyataan ini cukup mengganggu pikiran saya. Kenapa demikian? Karena kasihan juga kepolisian, saat ini memang dia sedang disibukkan dengan berbagai macam permasalahan, terutama akhir-akhir ini ada satu permasalahan yang sangat mengganggu pikiran kita semuanya, terutama pihak kepolisian. Nah, saya berharap pihak kepolisian segera memeriksa saudara Iwan Bolong yang telah memberikan dua pernyataan yang berbeda. Di mana pernyataan pertama adalah dia menyatakan sesuatu yang menunjuk seseorang telah melakukan tindak pidana. Kemudian di sisi lain, di video lain dia menyatakan bahwa tidak benar itu. Dia menyatakan, mendalilkan, kemudian dia menyatakan itu tidak benar. Nah, ini dua yang berbeda. Nah, justru hal ini bagi saya sangat meresahkan dan sangat mengganggu pikiran saya. Sehingga Kapolri agar semua ini menjadi clear and clear, apa sebenarnya yang terjadi dan seperti apa, periksalah, dimulai dari Iwan Bolong. Lantas kemudian nanti siapa yang bersalah, benar tidaknya ini. Tetapi bola liar ini atau bola salju ini harus benar-benar dikelirkan dulu. Yang tentunya keluar dari mulut Iwan Bolong yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu kira-kira. Oke, lalu bagaimana tentang yang melaporkan yang diduga menerima gimana? Gini, kemudian nanti siapa yang menyebarkan, turut menyebarkan, itu kan ada aturannya, ITE ya, di situ ada nanti. Makanya ketika itu sudah diperiksa si Iwan Bolong ini, nanti jelas, terang sebetulnya ada apa, kenapa itu. Bukan kemudian misalkan diperiksa salah satu pihak. Itu dulu menurut saya. Terkait pengusaha tambangnya gimana? Apakah ini bagian dari konspirasi perang antar pengusaha tambang atau perang geng di kepolisian? Bisa saja, ya kan? Bisa saja, makanya pemeriksaan Iwan Bolong itu menjadi sangat perlu dan penting. Oke, demikian. Itu sekiranya Kapolri harus segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang coba melakukan provokasi dalam proses recovery Polri. Kita menganggap persoalan Polri sudah begitu besar, dan kalau ada pihak-pihak yang memang bertujuan merusak Polri, silakan kita akan dalilkan hukum di situ. Dan juga kepada para jenderal yang betul-betul memang terlibat di sana, ya jangan macam-macam, karena hari ini masyarakat melihat, memantau, dan siap paling tidak akan melawan jika memang terjadi. Jadi mudah-mudahan Kapolri hari ini bisa memilah ya kan, tentang mana informasi benar, mana informasi salah. Dan apa yang disampaikan saudara Wira itu benar, bahwasannya Mabes Polri harus segera mengusut tuntas dan memeriksa pihak-pihak yang memang mendalilkan adanya informasi itu. Gimana kawan? Ya, siap. Sepakat dengan tadi rekan kita bahwa Pak Kapolri ini, Pak Sigit harus turun tangan, turun gunung lagi untuk segera memproses hukum kepada pihak-pihak yang terkait. Jangan sampai dengan adanya kasus ini menjadi polemik di masyarakat, Polri yang tadinya bersih dianggap menjadi negatif lagi, agar kita mendorong semuanya agar proses penegakan hukum tetap berjalan. Itu dari kita. Ya, intinya kasihanlah jika Pak Kabar Eskrim dituduh sedemikian rupa. Atau bila perlu nanti, bila perlu kita nanti bikin pelaporan. Ya, Bolong. Ya, kalau perlu memang kita akan melakukan pelaporan balik lah ya, asalnya informasi palsu. Dan kasihanlah pihak-pihak yang dituduh. Kalau nanti tidak terbukti. Kasihan juga Pak Kabar Eskrim ya. Dan juga hubungan baik antara mereka sebagai penegak hukum juga akan sia-sia. Maka kita himbau Pak Kapolri dengan Pak Kabar Eskrim dan
semua yang ada di jajaran Polri agar segera bersikap tegas. Saya garis bawahi, kita tidak sedang membela siapapun Ya. atau menutup-nutupi siapapun. Kita saat ini adalah menginginkan Polri ini tegak lurus, setegak-tegaknya. Karena hukum ini adalah panglima bagi kita. Ya. Oke. Nih, Mantap, mantap. langsung ditutup aja biar